Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi alhamdulillah pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan. Di hari ini kita masuk di pembahasan at-tauqid. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Abu Muhammad hafizahullah ta'ala at-tauqid. At-tauqidu fil asli masdar akkada yu'akkidu tauqidan wa ta'kidan thumma summiya bihi at-tabi'u al-madhkuru min babil itlaqil masdari ala ismil fa'il wa tauqidu ala qismain al-awwal lafziyun wa sayati thani wa ma'nawiyun wa huwa alladhi bada'a bihi al-musannifu rahimahullah wa yakunu bil alfadhi muayyanatin ma'dudatin. Baik. Kata beliau at-tauqid. Tauqid pada asalnya masdar dari akkada yu'akkidu tauqidan. Ta'ki wa ta'kidan, bisa tauqidan, bisa ta'kidan. Tsumma summiya bihi at-tabi. Kemudian dia dinamakan dengan Kemudian dinamakan dengan tabi yang disebutkan dalam bab itlaqul masdar ala ismil fa'il. Ya. Dalam bab apa? Penggunaan itlaq artinya penggunaan masdar atas isim fa'il. Penggunaan masdar atas isim fa'il. Iya. Dan taukid terbagi dua, lafzi akan datang dan ada maknawi. Ada maknawi. Dialah yang penulis memulai dengannya. Dia dengan lafaz-lafaz tertentu yang bisa dihitung. Ini taukid maknawi. Kama qala rahimahullahu ta'ala binafsi au bil ain ismu ukida ma'a dhamirin tabiqal muakkida. Baik. Bin nafsi au bil ain ismu ukida ma'a dhamirin tabiqal muakkada. Beliau bilang dengan kata nafs dan ain isim dikuatkan yang disertai dengan dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Jadi lafaz nafs dan ain itu sesuai dengan dhamir ya, yang dia bersama dengan dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Tsumma qala hafizahullah ta'ala an-nafsu wal 'ain yu'akkidu bihima al-ism wa yustaratu fihima dhamirun yutabiqul mu'akkada tadhkiran aw ta'nithan aw ifradan aw tathniyatan aw jam' fataqul ja'a zaidun nafsuhu aw 'ainuhu وجاءت هند نفسها أو عينها وقد يجر بالباء وتكون الباء زائدة أنه جاء زيد بنفسه. Baik. Pendek sekali, nafs dan ain dikuatkan dengan isim. Dengan keduanya isim. Dipersyaratkan pada keduanya ada dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Apakah mudzakkar dan muannasnya, mufrad, mutsanna dan jamaknya. Kamu katakan ja'at zaidun nafsuhu ainuhu, ja'at hindun nafsuha ainuha. Lihat dominnya sama. Tapi kadang dijar juga dengan ba. Dan ba-nya adalah zaidah. Contohnya ja'at zaidun binafsihi. Ini faedah juga. Jadi kadang itu lafaz taukid dijar dengan siapa? Ba. Tapi ingat, ba-nya adalah zaidah. Maqala rahimahullah wa jama'huma bi af'ulin in tabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a. Baik. Wa jama'huma bi af'ul in tabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a. Ini gampang insyaallah. Jamaklah keduanya itu nafs dan ain dengan wazan af'ul. Jadi jadinya anfus a'yun. Ya, maka dijamak dengan wazan af'ul. Jika ia mengikuti bukan mufrad, yaitu kalau dia mengikuti mutsanna atau jamak, maka jamak dia dengan wazan apa? Af'ul. Terus Maqala hafizahullah idza aradta an tu'akkida al-muthanna wal jam'
والجمع بنفس والعين فجمعهما على أفعل أنه جاء زيدان أنفسهما أو أعينهما وجاءت الهندان أنفسهما أو أعينهما وهذه هي اللغة الفصحى في المثنى ولك أن تبقي المفرد كما هو وتأتي بالضمير أنه جاء الزيدان نفسهما أو عينهما ولك التثنية كما تقول جاء الزيدان نفسهما وهذه أخيرة أضعف والجمع كذلك يجمع على أفعل إنه جاء الرجل أنفسهم جاءت النساء أنفسهن تكون متبعة أي تكون متبعا للعرب في كلامهم ونهجهم. Masya Allah. Kata beliau, kalau kamu ingin menguatkan musanna atau jama dengan kata nafs dan ain, jamalah keduanya di atas wazan af'ul. Contoh ja'at zaidan anfusuhuma a'yunuhuma wa ja'at hindan anfusuhuma a'yunuhuma. Ini bahasa yang paling fasih. Fusaha maksudnya afsah. Karena dia isim tabdil. Cuman muannasnya. Muannas dari af'al, afsah, fusha. Ini bahasa yang paling fasihnya pada musanna. Dan boleh antum tetapkan mufrad sebagaimana dia datang dan datang domirnya seperti ja'at zaidan nafsuhuma. Boleh. Cuma lebih fasih antum kasih juga buat dengan lafaz jama. Boleh seperti itu tapi lebih fasih tadi. Wala katatnya boleh juga antum musannakan sebagaimana antum katakan ja'at zaidan nafsahuma. Cuma hilang nunnya karena mudhaf. Dan yang terakhir ini paling lemah. Antum kasih musanna itu lebih lemah. Jadi paling fasih itu adalah dijamak dengan menguatkan musanna. Kemudian yang kedua adalah dimufradkan, menguatkan musanna, tinggal domirnya saja. Yang ketiga adalah musannakan, kalau antum menguatkan musanna. Dan ini paling lemahnya. Maqala rahimahullah wa kullan lidhkur fi syumuli wa kila ilta jami'an bid-dhamiri musalla. Baik, ini berikutnya lagi. Tadi sudah katakan, beliau bilang tadi wal jama, dan jama demikian pula dijama dengan af'ul seperti zaidan anfusuhum, sama ya, ja'an nisa anfusuhunna. Takun muttabi'ah, maksudnya ikutilah orang Arab dalam ucapan mereka. Kemudian kalimat berikutnya kullan udhkur fis syumuli wa kila. Ya. Kilta jami'an bid-dhamiri musila. Masya Allah, ini berikutnya dengan lafaz kul. Kulan, wa kulan, dan sebutkan lafaz kul, kulan ya, sebutkan lafaz kul untuk makna yang mencakup banyak. Artinya bisa mufrad, mutanna, jama', bisa untuk pakaikan apa? Kul. Bisa untuk lafaz kul. Kemudian kila dan kilta itu untuk jamaknya. Tapi terus dengan domir musola disambungkan. Artinya apa? Seraya disambungkan juga dengan domir. Ini untuk lafaz berikutnya. Kul, kila, kilta. Kul, kila, kilta. Cuman kul untuk yang banyak, kila, kilta untuk mutanna. Terus ثم قال حفظه الله تعالى يؤكد كذلك بكل وكلا وكلتا والجميع بشرط اتصالها بالضمير ويفيد التوكيد بها التنصيص على شمول والإحاطة أما كل وجميع فيؤكد بهما غير المثنى سواء الجمع أو المفرد المتجزئ نحو جاء الجيش كله وجاء الجيش جميعه ونحو اشتريت العبد كله وتجزؤ العبد من حيث الشراء وجميع إذا لم تتصل بالضمير فلا تكون توكيدا قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهي هنا حال وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى أنه جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما ويشترط في كلا وكلتا
al-ittasalu bid-dhamir wa qira'ah syudzudan inna kullan fiha fa kullan laysat tawkidan li'adami ittasaliha bid-dhamir fa hiya badalun aw halin. Baik. Masya. Kata kalau dikuatkan dengannya juga, demikian pula dengan kul, kila, kilta. Dan jami. Itu tadi ternyata jami'an. Jami'an itu bisa untuk lafaz jami, bisa untuk juga apa? Semuanya. Itu untuk semuanya. Yang di lafaz yang di syair tadi. Dia bilang kul, sebutkan dalam sumur, demikian pula kilta, jami'an. Bisa bermakna apa? Seluruh tiga tadi itu. Bisa juga apa? Jami'an juga sebagai lafaz tahu. Sebagai lafaz tahu kita. Dan ini yang dipahami oleh Syekh Said. Ya. Dikuatkan dengan kul, kila, kilta, dan jami. Dengan syarat bersambung dengan domir. Dan memberikan faedah taukid dengannya. At-tansis ala sumul wal ihata. Memberikan faedah menaskan atas sumul bahwa dia mencakup dan melingkup. Dia mencakup dan melingkup. Dan kata beliau berikutnya, rinciannya, adapun kul dan jami. Adapun kul dan jami. Maka dikuatkan dengan keduanya selain musanna. Sama saja apakah jamak mufrad. Ya. Al-mutajazzi. Masya Allah. Ini faedahnya. Jadi dikuatkan dengan kul dan jami. Itu selain musanna. Sama saja apakah selain musanna itu jamak atau mufrad. Tapi mufrad itu berbilang. Misalnya kaum. Kaum itu kan mufrad. Tapi namanya kaum itu kan pasti banyak. Pak mutajazzi. Berarti tidak boleh antum bilang begini. Ja'a Zaidun kulhum. Karena Zaid tidak mutajazzi. Tidak berbilang. Jadi harus mufrad. Tapi mufradnya apa? Berbilang. Harus mufrad. Ya. Tapi mufradnya apa? Berbilang. Ini yang belum katakan. Nah contoh. Ja'al jaisu. Al-jaisu itu mufrad. Tangan, tapi kan namanya jais itu pasukan, tentara, pasukan. Arti banyak orang. Ya, kulluhu boleh. Lihat domir itu hu. Waja'al jaisu jami'uhu. Seperti istaraitul abda kullahu. Wa tajazzu'ul abdi min haitul syira. Sisi berbilangnya budak dari sisi belinya. Kan boleh dibeli sebagian itu budak. Nah, budak itu boleh berserikat orang dalam membelinya. Boleh dibeli setengah. Merdeka setengahnya budak. Dipahamkan? Itu kalau budak. Karena boleh budak itu berserikat di dalamnya. Terus jami dan jami. Kalau tidak bersama dengan domir, maka dia tidak menjadi penguat. Ini faedah untuk jami. Kalau tidak bersama dengan domir, maka tidak menjadi penguat. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka dia di sini hal. Ini faedah ya. Walaupun di sana ada juga mengatakan kalau tidak ada domir berarti domirnya dihilangkan. Kan pernah kita lewati itu di buku dasar. Di buku dasar kalau tidak ada domir kan lafaz-lafaz taukid ini harus bersama dengan domir. Bagaimana kalau tidak ada domirnya? Mahdhuf. Domirnya apa? Mahdhuf. Jelas kan? Tapi kalau di buku tingkat tinggi sudah langsung bilang kalau tidak ada domir bukan taukid. Itu langsung antum i'rab sebagai apa? Hal. Langsung antum i'rab sebagai hal. Kemudian kila dan kilta dikuatkan dengan keduanya musanna. Untuk musanna kila dan kilta. Contohnya ja'a Zaidan kilahuma wa ja'atil Hindan kiltahuma. Tapi dipersyaratkan pada kila dan kilta bersambung juga dengan dhamir dan dibaca syad firman Allah inna kullan fiha. Kullan bukan taukid di situ karena tidak bersambung dengan apa? Dhamir. Maka dia di sini badal atau antum baca apa sebagai apa? Hal. Ya, kan dia baca kullan. Dia baca kullan, bukan sebagai taukid. Terus maqala rahimahullah wasta'malu aidan ka kullin fa'ilah min amma fi taukidi mislan nafilah. Baik. Wasta'malu aidan ka kull fa'ilah min am. Fit taukidi mitlun nafilah. Masya. Mereka gunakan juga seperti kul isim fa'il dari kata amma. Amma isim fa'ilnya ammah. Itu maksudnya. Amimah. Isim fa'il dari amma adalah apa? Ammah. Paham kan? Amun. Seperti madda yang muddu madun. Paham kan? Dia pakai juga untuk kuat, penguat. Ya. Fit taukid mitlun nafila itu sebagai
tambahan. Itu sebagai tambahan. Terus Qala hafizahullah istamalu ka kullin amma nahu ja'al qawmu ammatuhum wa ja'atil qabilatu ammatuha fahiya mithlu qul fi dalalati ala syumuli wal ihata wa yu'akkidu biha ma siwal musanna wala budda laha min domirin wa tawassala ila dhikriha amma bi dhikri wazniha fa'ilah li ta'adzuri dukhuliha fi nadm mithlan an-nafilah qila li anna nuhata lam yadhkuru hadha al-lafdha fakana mithalan nafilah ay az-zaidi ala ma dhakarahu nuha lakin qad dhakaraha Sibawayhi rahimahullah fi kitabihi wa hiya min ajalihim wakila innama arada biqaulihi mithla an-nafila bita'i li'anna ta fi amma mithluha fi nafilati tutlaqu 'ala al-mudzakkari wal muannathi fata'u fi nafila laysat khassatan bita'nits kadzalika amma fataqul ja'a an-nisa'u ammatuhun wa ja'a ar-rijalu ammatuhum. baik. Kata beliau berikutnya, mereka gunakan juga seperti kul, ingat ya, seperti kul kata amatan. Seperti ja'al qawmu amatuhum, ja'atil qabilatu amatuhum. Dia seperti kul ketika menunjukkan atas sumul wal ihata, mencakup dan melingkup. Wa yu'akkadu biha ma siwal musanna, sama ya, menguatkan dengan amma selain musanna. Tapi harus juga bersama dengan dhamir, sama. Wa tawassala ila dzikriha ammah bi dzikri wazniha fa'ilah. Dan beliau sampai kepada penyebutan ammah dengan menyebutkan isim fa'ilnya. Li ta'adzuri dukhuliha fin nadam. Karena kalau antum masukkan ammah di bait syair, maka enggak bisa. Maka beliau cuma bilang supaya tetap bagus bait syairnya adalah beliau katakan wasta'malu aidon kakul qailah. Beliau enggak bilang amimah. Karena akan putus bait syairnya kalau pakai kata apa? Ammah. Seharusnya kan belum bilang begini. Wasta'malu aidon kakul ammah. Dipahamkan? Tapi itu kan tidak bagus wazan syairnya. Wazan syairnya. Iya. Terus belum bilang seperti nafilah kila karena ahli nahwu tidak menyebutkan lafaz ini maka dia seperti tambahan. Dah? Ada mengatakan ketika belum bilang ini seperti tambahan kan ahli nahwu tidak menyebutkan. Kan antum tahu kan kalau taukid maknawi dengan lafaz tertentu yang sudah disebutkan ahli nahwu. Ahli nahwu tidak menyebutkan ammah. Maka ini adalah kata beliau seperti tambahan. Seperti solat nafilah, tambahan dari wajib. Itu maksudnya. Iya. Ayat zaidah ala ma dzakarun nuha. Itu tambahan di atas apa yang disebutkan oleh ahli nahwu. Akan tetapi telah disebutkan oleh Sibawayh dalam kitabnya wa huwa min ajallihim, dan ini adalah yang paling mulianya, paling utamanya dari ahli nahwu. Wakila inna ma arada biqauli mithlun nafilah, dan ada juga mengatakan sungguh tiada lain yang Ibnu Malik inginkan dari ucapan nafilah maksudnya dengan ta ya. Belum bilang tadi itu mithlun nafilah maksudnya pakai ta. Ada juga mengatakan begitu, bukan itu tambahan. Itu pakai ta. Iya, pakai ta. Li'anna ta fi ammah mithluha fi nafilah. Karena ta pada ammah seperti ta pada nafilah. Tutlaqu ala mudzakkar dan muannas. Digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Maka ta pada nafilah bukan khusus untuk muannas, tapi bukan khusus untuk ta'nits. Demikian pula ammah bukan khusus untuk ta'nits. Jadi maksudnya para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ucapan Ibnu Malik ini. Ucapan beliau terakhir itu mithlun nafil, apa maksudnya? Ada perkataan maksudnya itu seperti tambahan dalam penguat. Dah, ada juga mengatakan maksudnya lafadznya seperti lafadz nafilah. Lafadz nafilah maksudnya pakaikan apa? Ta. Wallahu alam apa yang diinginkan oleh Ibnu Malik dari ucapan ini. Bisa yang pertama seperti tambahan. Bisa juga yang kedua maksudnya lafadznya seperti lafadz nafilah pakai ta marbutoh. Fataqulu ja'an nisa'u amatuhunna wa ja'a rijalu amatuhum.
Terus Maqalah rahimahullah wa ba'da kulla akkadu bi ajma'a jam'a ajma'ina thumma juma'a. kata beliau setelah kul mereka menguatkan dengan lafaz ajma', jam'a, ajma'in, juma'. Tergantung nanti yang mau dikuatkan. Kalau mufrad ajma', kalau jama' laki-laki ya ajma'in, kalau mufrad perempuan jam'a, kalau jama' perempuan juma'. Paham tak? Antum mau kuatkan apa nanti? Jelas setelah kul bisa ajma', ajma'in, jum'a, juma'. Iya, itu ajma'in jama' dari ajma', kemudian juma' jama' dari jam'a. Iya, terus Qala hafidhahullah ta'ala al-ghalibu an yu'akkida bi ajma'a wa jam'a wa jami' wa ajma'ina wa juma'a ba'da kullin. Qala Allah azza wa jalla fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'una wa taqul ja'atil hindatu kulluhunna juma'u wa ja'at al-qabilatu kulluha jam'a'u wa ja'a rabbu kulluhu ajma'u. Masya. Pendek saja, kebanyakan. Belum bilang kebanyakan. Artinya tidak harus ya. Kebanyakan dikuatkan dengan ajma', jam'a, ajma'i, juma' setelah kul. Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kamu katakan, ja'atil hindatu kulluhum juma'. Ja'atil qabilatu kulluhum jam'a. Ja'atil rabbu kulluhu ajma'. Paham tak? Kemudian berikutnya. Thumma qala rahimahullah wa duna kullin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'una thumma juma'u. Dan terkadang tanpa kul ini tentunya kan dibilang tadi toh kebanyakan. Dan terkadang tanpa adanya lafaz kul datang ajma', jam'a, ajma'in, juma' juga. Terus Qala hafidhahullah qad ta'ati alfadhu tawkidil madhkurati qalilan biduni kullin. Qala azza wa jalla wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'ina. Wa qala Allahu an iblis la ughwiyannahum ajma'ina. Wa qala syair idan dhalaltu dahra abki ajma'a. baik. Kadang datang lafaz taukid yang disebutkan tadi, tapi qalilan jarang, sedikit tanpa kul. Seperti firman Allah, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in, tanpa kul. Iya, tanpa kul. Dan kalau Allah Ta'ala tanda iblis la ugwiyannahum ajma'in. Kata syair, idan dhalaltu dahra abki ajma'a. Paham kan? Iya, tanpa kul. Terus Faedah awalan yakhtalifu an-na'tu 'an at-tawkid. Anna an-na'ta yasluhu fihi al-qat'u wa tawkidu laysa fihi qat'un. Thaniyan anna an-na'tu yajuzu an yufsala bainaha bil waw wa tawkidu la yajuzu fihi dhalik. Fataqul kulluhum ajma'una wa la taqul kulluhum wa ajma'una. Thalithan anna alfadhu tawkidi ma'arifu fama udifa minha fala iskala fi kaunihi ma'rifatan. Amma ma lam yudaf minha faqala Sibawayhi rahimahullah innahu ala niyatil idafati nahu ja'an nisa'u juma'u fahuwa biniyati jami'ihinna. Wa qala akharun bal ma'rifatun bil alamiyati fahuwa alamun jinsiyun. faedah sebelum keluar dari bait itu, faedah yang pertama, yaktalifun na'at anit taukid, berbeda na'at dari taukid. Ana na'at yasluhu fihi al-qata' wa taukid laisa fihi qata'. Dah, perbedaan na'at dengan taukid. Sebenarnya walaupun dari kasih perbedaan kita sudah tahu kan, kan taukid itu dengan lafaz tertentu. Dengan lafaz tertentu, sementara na'at umum. Iya, tapi perbedaannya na'at sama taukid. Na'at itu bisa dikotak, diputus, sudah lewat kan. Taukid tidak bisa. Perbedaan yang kedua, na'at
boleh dipisahkan antaranya dengan waw. Sementara taukid tidak boleh dengan waw. Kulluhum ajma'un. Tidak boleh untuk bilang apa? Kulluhum wa ajma'un. Iya. Wala taqul kulluhum ajma'un. Ketiga, lafaz taukid itu semuanya ma'rifah. Sama apa yang diidopakan darinya maka tidak ada masalah. Keberadaannya ma'rifah. Adapun yang tidak diidopakan maka berkata Sibawai itu di atas niat idopah. Jadi ini faedah besar ya. Kalau antum melihat lafaz taukid tanpa idopah, maka itu diniatkan idopah. Seperti tadi di ayat-ayat, la ughwiyannahum ajma'in, niat idopah. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, niat idopah. Idan dhalaltud dahru abaki ajma'a, niat apa idopah. Itu semua dengan niat apa? Idopah, kata Sibawai. Nah contoh, ja'an nisa'u juma', maka dia berada di atas niat apa? Jami'ihinna. Qala akharun, sementara yang lain selain Sibawai berkata bal ma'rifatum bil alamiyah, bahkan dia ma'rifah dengan apa? Alamiah, karena lafaz-lafaz taukid itu adalah alam jinsi, nama untuk jenis. Ya kan? Karena lafaz untuk taukid diletakkan untuk itu. Nah, dia seperti alam jinsi. Dia seperti alam jinsi. Terus Maqalah rahimallah. kasih dekat sedikit nih. Wa in yufid tawkidu Masya Allah. manqurin qubil wa an nuhatil basratil man'u syamil. Baik. Kata beliau wa in yufid taukidu manqurin kubil wa an nuhatil basratil man'u syamil. Ini berikutnya lagi perselisihan tentang lafaz taukid. Lafaz taukid itu. Kata beliau, jika memberi faedah menguatkan isim nakirah, boleh. Hal tersebut diterima. Tetapi ulama nahwu dari Basra tidak membolehkannya, itu tidak membolehkan menguatkan nakirah. Paham tak? Basra tidak membolehkan untuk menguatkan nakirah. Terus Maqalah hafizahullah, dhahaba al-kufiyun wal akhfash ila jawazi taukidin nakirati idza afadat. kata beliau, orang-orang Kufah dan Al-Akhfash berpendapat, ya, bolehnya taukid nakirah kalau dia memberikan faedah. Terus Wal ghalibu anna al-fa'idata tahsulu bisyartain. Awalan an takuna nakiratu mahdudatan laha ibtida'un aw intiha'un ka yaumin wa sanatin wa syahrin wa nahwihi. Thaniyan an yakuna lafdhu tawkidi min alfazi al-umumi fataqul sumtu syahran kullahu wa qawlu syair tahmiluni dalfa'u hawlan akta'a. Qawluhu qad saratil bakratu yawman ajma'a. Wa yajibuna an adamil mutabaqati fi ta'rifi wa tankiri bi'adami istirati al-mutabaqati. Fala mani'a indahum an yakuna lafdhu tawkidi ma'rifatan wa mu'akkadu nakiratan wa ammal basriyun fayamna'una mutlaqan sawa'an afada aw lam yufid wa la budda an indahum min al mutabaqati wa ma jaa min kalamil arabi fayu'awwalu aw yuhmalu ala darurati wa madhhabul kufiyyin wal akhfash wa ikhtiyaru Ibnu Malik rahimahullah aqrabu lis-sama'i. baik, sampai situ. Wal ghalib, dan kebanyakannya annal faedah tahsul bisyartain. Kan beliau bilang tadi begini, kalau memberikan faedah boleh. Kalau memberikan faedah apa? Boleh. Pendapat Kufah kan? Pendapat siapa orang? Kufah dan Al-Akhfash. Kan begitu. Dan kebanyakannya itu, faedah itu bisa terjadi kalau ada dua. Pertama, nakironya itu terbatas. Lahat tidak wantiha. Dia ada awal, ada akhir. Itu namanya terbatas. Seperti yaum. Yaum kan ada awal, terbit fajar sampai akhir, terbenam matahari. Sana, tahun, ada awal. Dan kalau bulan Hijriah, dari Muharram sampai Dhul Hijjah, kan begitu. Kapan ada awal, ada akhir, itu namanya mahdudan. Boleh, tidak apa-apa. Karena ada memberikan faedah. Syahar seperti bulan dan semisalnya. Terus,
lafaz taukid itu dari lafaz yang umum. Seperti sumtu syahron kullah. Ya orang sudah tahu. Ini sumtu syahron kullah. Syahron nakiro kan. Kullah ma'rifah. Dibolehkan karena syahron itu terbatas. 29 hari atau 30 hari. Dibolehkan. Dibolehkan. Iya. Dan lafaz taukidnya dari lafaz umum. Kullah. Perkataan penyair tahmilu nidal fa'u haulan akta'a. Haulan akta'a. Lafaz taukidnya akta'a. Haulan nakiro. Nah, itu dibolehkan karena haul itu tahun. Tahun itu terbatas. 12 bulan. Dan perkataannya qad sarratil baqaratu yauman ajma'a. Yauman ajma'a. Yauman kan terbatas. Terbatas. Itu mereka bolehkan. Terus wayujibuna an adamil mutabaqah fit ta'rif wa tankir. Kan tadi itu kita bilang dah, itu kan tidak sesuai. Ma'rifah ikut kepada nakiro. Mereka menjawab dari tidak sesuainya dari sisi ma'rifah dan nakironya. Bi adam istiratil mutabaqah. Kan memang tidak dipersyaratkan harus sama. Paham tak? Kan yang penting sama irobnya. Dan dia bisa ikut nakiro, bisa ikut ma'rifah. Tidak harus ikut ma'rifah. Mereka jawab seperti itu. Tidak ada persyaratan sama. Adapun apa yang datang dari katanya nanti, ya terus fala mani'a indahum, tidak ada masalah. Tidak ada penghalang menurut mereka. Ayakuna lafdhu taukid ma'rifah wal mu'akkad nakirah. Tidak ada masalah bagi mereka lafaz taukid ma'rifah sementara yang dikuatkan nakirah. Seperti contoh-contoh tadi itu. Syahrun kullah. Paham kan? Syahrun nakirah, kullah ma'rifah. Tidak ada masalah kalau beda menurut mereka. Siapa ini? Siapa tadi ini? Kufa dan siapa? Al-Akhbash. Adapun orang Basra tidak membolehkan secara mutlak. Sama saja memberikan faedah atau tidak memberikan faedah. Harus menurut mereka mutabaqah. Sama, ma'rifah. Begitu maksud. Paham Rizki? Wa amal basriun, adapun orang-orang Basra melarang taukid nakirah. Tidak membolehkan taukid nakirah. Sama saja apakah memberikan faedah seperti contoh tadi sumtu syahron kullah. Kan ada faedahnya itu. Saya berpuasa 1 bulan penuh. Berfaedah enggak? Berfaedah. Sama saja berfaedah atau tidak berfaedah. Pokoknya berfaedah atau tidak berfaedah bukan itu yang dilihat. Dia harus ikut ma'rifah. Kata beliau wala budda indahum minal mutabaqah. Menurut mereka orang Basra harus mutabaqah, yaitu ma'rifah. Paham Rizki? Iya. Kalau pendapat pertama kan harus mutabaqah. Menurut Basra harus mutabaqah. Terus tadi kan ada kalimat Arab. Wa ma ja'a min kalamil Arab fayu awal. Apa yang datang dari ucapan orang Arab itu kita bisa apa? Takwil. Kalau selain syair. Paham kan? Kalau syair wa au yuhmal 'ala darurah atau dibawa ke darurat, kalau itu syair. Kata beliau wa madhhabul kufi wal Akhbash wa ikhtiyar bin Malik aqrab lis sama. Madhabnya orang Kufa, Al-Akhbash, dan ini dipilih oleh Ibnu Malik. Dari mana kita tahu beliau pilih? Itu tadi. Wa in yufid taukidu mangkurin kubil. Kalau memberikan faedah, maka taukid nakirah diterima. Paham Imam Malik bilang? Ibnu Malik bilang? Rizki. Kan belum bilang dari 2 pendapat tadi mana yang kuat? Syekh Said bilang madhab Kufi, Al-Akhbash dan pilihannya Ibnu Malik. Cuma pertanyaan saya, dari mana kita tahu Ibnu Malik pilih madhab Kufa? Lihatlah syairnya. Dia bilang wa in yufid taukidu mangkurin kubil. Kalau memberikan faedah, maka taukid nakiro juga diterima. Berarti Ibnu Malik berpendapat apa? Boleh. Paham kan? Paham di sini? Akrab itu lebih dekat. Dari mana kita tahu? Lis sama, karena didengar dari orang Arab. Ya tadi ada syairnya. Ada ucapan orang Arab, sumtu syahron kullah. Nah, ada juga tahamilu nidzal fa'u haulan akta'a. Paham kan? Didengar dari orang Arab.
Iya kan? Didengar dari orang Arab. Walaupun orang-orang Basra mengatakan darurat. Itu darurat. Dipahamkan? Dari dua pendapat itu yang kuat adalah Kufah, kan itu didengar dari orang. Jadi kalau misalkan orang Basra Ustaz, dia irof apa nih itu Ustaz? Langsung ke syahran kullah. Taukid. Tetap taukid. Oh, tetap dia tauhid mesti. Iya, cuma syahrnya ta'wil. Asalnya itu asy-syahr. Kan dia ta'wil tau. Tetap di irof taukid itu. Cuman kata yang dia ikuti nakiro sebelumnya itu ditakwil ke ma'rifah. Itu saja mereka bilang. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kan jami'an itu tidak boleh kita katakan tauhid kalau dia tidak bersambungan dhamir. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalkan dia ada orang yang takdikan di situ dhamir. Itu tadi si bawai akan mengirob itu adalah adalah taukid biniyatil idhofah. Itulah pembahasannya tadi. Jadi jami'an kalau tauhid Ustaz mana waktunya lakum? Waktunya Ustaz yang dikuatkan dari jami'an. Kalau ada yang mengirob Ma fil ardi, ma. Kan dia datang kuatkan ma. Makanya dia masuk. Kan? Dikuatkan situ ma. kalau penyandarannya kepada dhamir Ustaz. Takdirnya jami'an. Tergantung ma di situ siapa. Hu, jami'ahu. Dia sependapat si bawah ya. Kan boleh bilang apa? Kalau datang lafaz taukid tanpa dhamir, maka itu niat apa? Idhofah. Tapi lebih bagusnya Ustaz kita irob saja Hal lebih jelas toh. Kan tadi kan kaidah dasar. Kalau tidak ada dhamir, langsung saja hal. Cuman yang masalahnya, kadang datang itu masalahnya marfu. Ajma'un, masa kita irob hal? Nah, kan tidak enak kita bilang hal baru marfu. Ya kan? Makanya kita irob apa? Tetap sebagai taukid, tapi mana idhofahnya? Biniyatil idhofah. Iya. Nah kan kalau lafadz mansub enak sih. Kalau lafadz mansub kan langsung bisa kita bilang apa? Hal. Tapi kalau dia datang kuatkan ma'rfu, itu yang masalah. Paham tak? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kalau baca ajma'in selesai masalah. Maka mereka pun sujud seluruhnya. Dan dalam keadaan semua. Kan gitu. Tapi ini kan marfu. Ketika marfu kita akan bilang apa tahu? Taukid, tidak bisa hal. Pertanyaannya, kenapa hal nakiro? Tidak ada domirnya. Nah, maka si bawah bilang, biniyati itu. Kan ditakwil hal boleh masdar. Padahal dia jamid. Kan ditakwil ke mustaq. Iya. Pokoknya kalau datang jamid berarti ditakwil ke mustaq. Takwil jamid. Kulan takwilnya apa? Jami'an. Wahdahu takwilnya apa? Munfaridan. Kan begitu kan? Tadi tentang takbiran hanya misalnya takbiran dan ajma'i. Takbir di sini. Takbir ajma'i. Iya. Tapi kalau misalnya saat ada lafaz kullu di depannya, apakah masih bisa ditakdirkan domir lagi? Semua akan begitu. Cuman sudah domirnya dihilangkan, itulah malah di situ enak. Domir apa yang hilang? Ya tergantung yang hilang sebelumnya. Kan begitu.
Kita cukupkan? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi nanti. Itu tauhid sisa sekali lagi itu sebenarnya setelahnya. Insyaallah sekali lagi itu dong. Baik. Subhanallah. Alhamdulillah.